Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Kemenangan 1-0 Bayern Munchen atas PSG membuat Die Roten menjuarai Liga Champions 2019-2020. Namun pada 21 Agustus 2020 sebelumnya, Sevilla terlebih dahulu memastikan diri jadi juara di ajang Liga Eropa. Bayern dan Sevilla akan bertemu di ajang Piala Super Eropa. Uniknya dua tim ini sama-sama mengoleksi 6 gelar. Bayern sejauh ini telah 6 kali menjuarai Liga Champions. Raksasa Jerman itu jadi juara di tahun 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, dan 2020. Sementara itu Sevilla harus diakui merupakan rajanya Liga Eropa. 6 kali masuk final kompetisi ini, belum pernah klub elit Spanyol itu jadi runner-up, melainkan selalu keluar sebagai juara. Sevilla jadi juara di tahun 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, dan 2020. Sebagai informasi, Piala Super Eropa akan dimainkan pada 24 September 2020. Juara Liga Champions 2019-2020 Bayern Munchen akan melawan juara Liga Eropa 2019-2020 yakni Sevilla. Duel mereka akan digelar di Puskás Arena Budapest, Hungaria. Menarik untuk dinanti mengenai siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya nanti, Bayern Munchen atau Sevilla? Tulis komentar kalian di bawah. Menurut laporan dari Football Italia, Lionel Messi dikabarkan sudah memberitahu pihak klub bahwa dirinya ingin hengkang di musim panas 2020. Bukan hanya itu, La Pulga juga disebut akan membuat keputusan soal masa depannya dalam beberapa hari ke depan. Isu ingin hengkangnya Messi sebenarnya bukanlah hal baru. Pemain berusia 33 tahun tersebut sempat dikabarkan muak dengan ketidakjelasan yang terjadi di Barcelona. La Pulga juga merasa kesal karena kerap dianggap sebagai sosok yang terlalu banyak melakukan intervensi atas keputusan-keputusan yang diambil manajemen klub. Kini yang terbaru, outlet berita Argentina TJC Sport mengabarkan bahwa Messi sudah memberitahukan pihak klub mengenai keinginannya untuk hengkang melalui mesin fax. Messi berencana untuk mengaktifkan klausulnya untuk mengakhiri kontrak secara sepihak. Memang masih belum diketahui klub mana yang akan dia pilih andai akhirnya memilih untuk angkat kaki dari Camp Nou. Namun dalam beberapa waktu terakhir beredar kabar bahwa Manchester City dan Inter Milan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Spekulasi perihal masa depan Philippe Coutinho bakal segera terjawab. Sebelumnya muncul isu bahwa Barcelona sudah bersiap untuk menjual Coutinho ke sejumlah klub peminat. Salah satunya adalah Arsenal. Namun kini kabarnya Barca mengubah rencana mereka setelah mendatangkan pelatih baru Ronald Koeman. Arsenal dikabarkan siap meminjam Coutinho dengan opsi pembelian permanen. Tentu mereka bakal mencoba bernegosiasi dengan Barca perihal harga. Pada awalnya Barcelona tertarik untuk melepas pemain seperti Coutinho. Namun Koeman sepertinya tidak mau terburu-buru. Sang pelatih datang ke Barca dengan harapan bisa mengusung proyek pembangunan kembali besar-besaran. Dia bakal mencoret beberapa pemain, tapi ada kemungkinan Coutinho akan diberi kesempatan lagi. Alhasil harapan Arsenal untuk mendapatkan Coutinho pun semakin kecil. Meski begitu, harapan Arsenal belum benar-benar pupus sepenuhnya. Tepat setelah perayaan gelar juara Bayern Munchen di kompetisi Liga Champions, Coutinho bicara sedikit soal masa depannya. Saya belum memikirkannya. Saya harus kembali dan harus bekerja keras untuk menjalani tahun depan dengan baik. Saya tidak yakin apakah itu di Barcelona atau tidak, ujar Philippe Coutinho. Artinya meski Koeman menginginkan Coutinho pulang, keputusan masih ada di tangan Coutinho. Celah inilah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Arsenal. Performa apik James Maddison bersama Leicester City tampaknya membuatnya diminati oleh beberapa klub-klub top Eropa. Salah satunya adalah Manchester United. Namun sayang, harapan untuk bisa melihat Maddison berseragam The Red Devils tampaknya pupus. Harapan itu pupus seiring dirilisnya pengumuman kalau Maddison memperpanjang kontraknya di Leicester City. Ia menandatangani perjanjian baru yang membuatnya terikat dengan The Fox selama 4 tahun ke depan. Kontrak baru yang ditandatangani Maddison ini bisa membuat Leicester bernafas lega. Setidaknya salah satu pemain pentingnya dipastikan tidak akan kemana-mana pada bursa transfer musim panas ini.
Kedatangan Antonio Conte ke Giuseppe Meazza memaksa beberapa pemain harus angkat kaki karena tidak masuk skema permainan sang pelatih. Bukan hanya Mauro Icardi yang memilih hengkang ke Paris Saint-Germain, Ivan Perisic juga menjalani masa peminjaman bersama Bayern Munchen. Pemain asal Kroasia itu cukup diandalkan Hansi Flick dan sukses tampil dalam 35 pertandingan dengan koleksi 8 gol dan 10 assist. Bukan hanya itu, Perisic juga berhasil mengantarkan timnya memenangkan treble atau meraih 3 gelar dalam semusim, yakni Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions. Walau meraih banyak kesuksesan di Allianz Arena, Perisic sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk kembali memperkuat Inter Milan di musim 2020-2021. Ya, sangat disayangkan bahwa saya tidak merasakan kesuksesan yang sama saat memperkuat Inter Milan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi saat ini saya merasa bahagia karena sukses dengan Bayern Munchen, ujar Perisic seperti dilaporkan AS English. Selain ingin memperkuat lini pertahanan, tampaknya sektor penjaga gawang juga ingin dibenahi oleh Frank Lampard. Performa Kepa Arrizabalaga sepanjang musim 2019-2020 membuatnya sering mendapatkan kritik. Pemain asal Spanyol itu bahkan sempat digantikan oleh Willy Caballero pada pertengahan musim dan pada laga penutup Liga Inggris. Dan kini Sky Sport mengabarkan bahwa Chelsea tampaknya ingin mendatangkan Mike Maignan dari Lille. Maignan dianggap memiliki kualitas yang memadai untuk bersaing dengan Arrizabalaga untuk memperebutkan posisi penjaga gawang utama. Maignan saat ini baru berusia 25 tahun dan dapat menjadi opsi yang lebih ideal dibandingkan dengan Caballero yang sudah berusia 38 tahun. Chelsea diklaim dapat mendatangkan Maignan apabila mengeluarkan biaya sebesar 30 juta euro. Sang kiper sudah tampil dalam seluruh tingkat kelompok umur timnas Prancis dan sudah mendapatkan panggilan ke skuad senior. Mikel Arteta dikabarkan siap mengorbankan beberapa pemainnya untuk menambah dana belanja Arsenal di bursa transfer musim panas ini. Mengutip Daily Star, masa depan Hector Bellerin belum pasti aman di Arsenal. Bek kanan asal Spanyol ini mengidap cedera kambuhan yang mengakibatkan performanya tak stabil. Kabarnya Arteta memandang Bellerin sebagai pemain yang bisa dijual. Dia sudah punya rencana alternatif andai Bellerin tidak fit untuk bermain. Pada bursa transfer kali ini, Arteta membidik beberapa pemain untuk memperkuat Arsenal musim depan. Masalahnya budget yang disediakan oleh klub terlalu tipis. Alhasil, Arsenal pun bergerak cepat untuk menawarkan Bellerin ke Paris Saint-Germain yang dinilai mau dan mampu membayar mahal sang pemain. Pasalnya, juara Ligue 1 itu memang sedang mencari bek kanan tangguh usai melepas Thomas Müller ke Borussia Dortmund. Kini pilihan pun ada di tangan Bellerin. Dia bisa bertahan dan jadi legenda di Arsenal atau ingin mencoba petualangan baru bersama Paris Saint-Germain yang tentunya lebih rajin meraih trofi. Pada musim lalu, Boubakary Soumare menunjukkan penampilan yang sangat apik bersama Lille. Alhasil, klub-klub top seperti Real Madrid, Liverpool, dan Chelsea digosipkan tertarik untuk merekrutnya. Foot Mercato mengklaim bahwa ada penantang baru untuk transfer Soumare. Pihak Arsenal dikabarkan juga tertarik untuk merekrut sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta sangat membutuhkan gelandang baru di timnya saat ini. Pasalnya ada dua pemain yang akan hengkang dari lini tengahnya. Mereka adalah Matteo Guendouzi dan Lucas Torreira. Untuk itu Arteta butuh pengganti yang sepadan untuk kedua pemain tersebut. Dan Soumare dinilai sempurna untuk pos tersebut. Pihak Lille diberitakan tidak akan keberatan untuk menjual Soumare di musim panas nanti. Tim Ligue 1 itu dikabarkan tengah mengalami kesulitan ekonomi, jadi mereka terpaksa harus menjual pemain-pemain bintangnya. Untuk itu mereka akan menjual sang gelandang jika ada klub yang berani membayar sekitar 40 juta euro untuk sang gelandang. Liverpool lolos dari kekalahan dan bermain imbang 2-2 dengan Salzburg di Red Bull Arena Salzburg, Austria, Selasa 25 Agustus 2020. Pertandingan ini merupakan pertandingan uji coba. Di babak pertama, Liverpool sedikit kacau. Bahkan dalam 15 menit pertama, mereka sudah kebobolan 2 kali. Semuanya berawal dari kesalahan pemain Liverpool sendiri. Salzburg bisa mencetak gol pertamanya pada menit ketiga melalui Patson Daka. 10 menit kemudian, kesalahan umpan dari lini belakang The Reds berbuah serangan balik cepat dari Salzburg. Dari situasi ini, Daka lagi-lagi bisa menjebol gawang Alisson Becker. Di babak kedua, permainan asuhan Jurgen Klopp sedikit membaik, dengan mereka bisa mencetak gol balasan pada menit ke-72. Gol tersebut dihasilkan oleh pemain mudanya, Ryan Brewster. 9 menit kemudian, Liverpool akhirnya berhasil kembali mencetak gol. Lagi-lagi Brewster kembali sukses mencatatkan namanya di papan skor. Hingga babak kedua berakhir, tidak ada lagi gol yang tercipta dan Salzburg dan Liverpool bermain imbang 2-2.
Usai menghadapi Sevilla di babak final Liga Eropa, sang pelatih Antonio Conte kembali menebar sinyal kepergiannya. Beberapa laporan menduga kalau sikap Conte ini ada kaitannya dengan surat ancaman berisi peluru yang diterimanya beberapa waktu lalu. Namun pada hari Selasa 25 Agustus 2020 waktu setempat, manajemen klub melakukan agenda pertemuan dengan Conte. Hal itu diketahui dari pengumuman pihak klub yang dirilis lewat situs resminya. Menurut penjelasan singkat klub, kedua belah pihak saling berdiskusi soal kelanjutan kiprah Conte serta strategi untuk menghadapi musim depan. Dari pernyataan ini juga diketahui kalau Conte akan bertahan di Nerazzurri. Klub dan Antonio Conte melakukan pertemuan pada hari ini dengan fokus pada kelanjutan dan strategi, yang dimana kedua pihak sepakat untuk terus bekerja sama dalam proyek klub. Demikian bunyi pernyataan yang dikutip dari situs resmi Inter Milan. Pedro Rodriguez resmi mengakhiri perjalanannya dengan klub raksasa Inggris Chelsea. Pria berkebangsaan Spanyol tersebut kini melanjutkan karirnya di Italia bersama AS Roma. Roma mengumumkan bahwa kepindahan Pedro ke Olimpico pada Selasa 25 Agustus 2020. Klub berjuluk Giallorossi itu mengikat sang penyerang dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2023 mendatang. Perlu diketahui bahwa Roma tidak mengeluarkan uang untuk membawa Pedro ke Italia. Pasalnya kontrak Pedro berakhir begitu Chelsea dikalahkan Bayern Munchen pada babak 16 besar Liga Champions awal Agustus ini. Dalam pengumuman resmi yang dirilis lewat situs klub, Pedro mengungkapkan perasaan senangnya karena bisa bergabung dengan AS Roma. Tidak lupa dirinya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada fans yang memberinya sambutan. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.